Halo semuanya, balik bareng aku Noel dan selamat datang di Apa Jadi Bahas. Dan kali ini sesuai dengan judul gitu ya, aku mau bahas tentang filosofi teras. Jadi ini buku keluaran 2018 yang udah rame banget. Cuman pas keluar kan intinya gambarnya putih gitu kan. Dan aku baru baca tahun ini. Jadi 2024 sih selesai akhir gitu ya. Dan ini adalah salah satu hal yang tebel. Cuman aku belajarnya dikit banget yang aku bisa pelajarin gitu. Aku udah baca sampai selesai, tapi intinya ada dua yang aku pelajarin adalah yang aku terapkan ya dalam kehidupan sehari-hariku. Jadi kan ini tentang stoikisme. Jadi sebenarnya dalam ajaranku, dalam agamaku sendiri sebagai seorang Kristen, stoikisme ini sangat berbanding terbalik gitu ya dengan apa yang diajarkan. Stoikisme intinya adalah untuk mengejar kebahagiaan. Tapi di kekristenan nggak seperti itu. Intinya kalau kalian mau tahu lebih dalam, masuk aja gitu. Atau pelajaran itu banyak lah sumbernya di internet gitu kan. Tapi ya harus pilih-pilih juga kalau mau belajar tentang kekristenan gitu. Nah, salah satu yang ada banyak yang aku terapin, cuman tujuannya bukan untuk mencari kebahagiaan, tetapi adalah untuk biar apa ya, biar hidup ini nggak stres dan nggak terlalu memikirkan hal yang nggak perlu dipikirkan gitu. Jadi kita sebagai orang tuh sering banget apa ya, mikirin hal yang di luar kapasitas kita. Di dalam stoikisme, di dalam buku ini dijelasin bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Itu yang pertama, kendalikan atau kendalikan apa yang bisa kalian kendalikan. Yang pertama adalah pikiran kita, tindakan kita, dan respon kita terhadap sesuatu. Tiga ini doang yang bisa kita kendalikan. Di luar itu nggak bisa. Bahkan salah satunya adalah kesehatan. Kita cuman bisa ya jaga kesehatan dengan cara perilaku kita otomatis, misalkan makan makanan yang seimbang. Jadi sehat itu bagi aku secara pribadi, sehat itu bukan makan sayur. Sehat itu makan makanan yang gizinya seimbang, ada proteinnya, ada carbsnya, ada seratnya, ada fiber itu serat sih, ada itu, ini seimbang gitu lah. Jadi nggak hanya karena kalian makan sayur bukan berarti sehat. Itu yang aku pahamin gitu ya. Sumbernya dari mana? Dari sini mikir gitu kan, kita butuh sumber-sumber gizi yang seimbang gitu lah, biar nggak stunting dan segala macam gitu. Balik lagi ke bukunya, itu yang pertama, misalkan mau sehat ya kita makan makanan bergizi yang seimbang, nggak cuman goreng terus atau makan sayur terus direbus, itu kan juga kurang. Itu sayur kan belum tentu, sayur tertentu itu ada proteinnya, tapi kebanyakan yang sayur-sayur dan hijau itu dikit banget proteinnya, atau bahkan nggak ada gitu, seratnya ada gitu lah. Jadi misalkan sayur yang ada wortel, ada protein itu, nggak tahu wortel bukan ya, atau alpukat atau apa gitu lah. Saya ingat tuh camba itu ada protein, cuman nggak usah mikirin itu ya, cari sendiri aja. Jadi itu yang aku pelajarin, kendalikan apa yang bisa dikendalikan, yaitu cuma tiga ikut itu tadi. Kenapa ini? Karena kalau di luar ini kita mikirin hal yang di luar ini, apa yang terjadi ke kita, kita terlalu memikirkan padahal kita nggak bisa ngelakuin apapun terhadap itu. Itu sebenarnya yang bikin kita stres gitu kan. Jadi sebelum baca buku ini aku sudah pernah memahami atau menerapkan stoikisme secara pribadi, karena aku pernah nonton di YouTube gitulah beberapa info gitu tentang stoikisme, dan itu lumayan membantu. Dan dengan buku ini ada langkah-langkah yang bisa kalian cari tahu sendiri walaupun itu tidak aku terapkan gitu. Jadi um, ini ada, jadi setiap bab dia ada intisari atau kayak rangkuman setiap bab gitu ya. Jadi juga cara, misalkan ini ada cara menerapkan stoikisme dari orang tua dan segala macam. Tapi ya balik lagi, intinya tiga tadi itu ya. Satu, kita harus bisa kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Bagi aku ada tiga itu tadi, pikiran kita, perilaku kita, output kita, dan juga respon kita terhadap suatu hal. Terus juga dia ngasih sesuatu, yaitu namanya STAR. Jadi penerapan di buku ini nggak tahu itu ada di stoikisme secara awal, cuman STAR. Jadi singkatan gitu. Jadi stop, think, assess, dan respond. Jadi ini adalah hal yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami suatu emosi negatif dalam diri kita. Gitu. Misalkan contoh yang dikasih sih macet, di bak macet gitu ya, karena Pak Hendrinya nih kelihatannya di Jakarta kan sering macet katanya gitu. Aku nggak pernah ke Jakarta tuh 2010 gitu kan, udah lama banget kan. Nah, ketika kita kejebak macet bisa orang-orang marah dan segala macam kayak gitu. Pada akhirnya ya kalau kita bisa terapin ini, biar, karena marah itu termasuk dalam negative emotion. Jadi sebenarnya kita bisa berhenti sejenak, ya kan? Kita bisa berhenti sejenak, terus kita bisa memikirkan apakah yang barusan kita pikirkan atau kita marah terhadap sesuatu yang nggak kita bisa kendalikan, itu
ketika kita marah kita memikirkan sesuatu hal tentang hal yang di luar yang bisa kita kendalikan, apakah itu berarti kita bisa kendalikan akhirnya? Jadi ketika kalian mikirin, wah macet nih gimana nih, oh stres gitu kan, nanti bos gimana segala macam, apakah dengan kalian mikirin hal seperti itu akan membuat macet itu hilang? Kan enggak gitu, macet itu akan tetap ada. Jadi adalah gimana caranya kita berhenti dulu sejenak, kita mikirin dulu, kita assess, kita rasakan dulu apa emosi yang terjadi dalam diri kita berusaha untuk tenang, dan satu yang harus kita balik lagi ke pemikiran bahwa kita berusaha untuk kendalikan apa yang bisa kita kendalikan, kayak gitu. Jadi assessnya itu dan meresponi, ya udah tenang aja gitu kan. Misalkan kalian bisa waktu nikmatin kalau macet ya, misalkan aku kalau motor kadang di Surabaya pun juga beberapa kali terjebak macet gitu, karena mungkin ada beberapa sih karena truk mogok. Jadi aku sering banget ke daerah-daerah yang truk gitu lewat situ, dan tuh banyak banget truk mogok, jadi macetnya sering banget. Apalagi udah truk mogok hujan di daerah situ, macetnya tuh nggak ngotak kan, bisa sejam doang di tempat yang itu pendek tuh pernah itu. Wah itu gila, itu tahun lalu, 2 tahun lalu mungkin ya, dan itu emosinya masih kayak itulah kurang lebih. Dan setelah itu juga salah satu yang dikasih contoh di buku ini adalah premediterolum gitulah. Aku lupa di bab mana itu, premeditio apa gitu. Jadi itu intinya adalah, aku nggak ingat istilahnya, tapi intinya adalah ketika kita menerapkan premeditio itu kita ketika kita bangun kita pikirin hal terburuk yang akan bisa terjadi dalam diri kita. Kayak aku misalkan kalau aku mau keluar ke jalan itu yang banyak truk yang bisa mogok itu, ya udah sebelum aku berangkat misalkan, ya udah aku mikir, jadi kayak bawa emosi negatif bukan bangkitin emosi negatif, tapi menyiapkan diri untuk hal-hal seperti itu. Jadi aduh bakalan macet nih, truk pasti ada yang mogok, nah gitulah. Bukan mendoakan, tapi aduh truk macet, ya udah deh itu kan macet ya, berapa jam sih kira-kira. Jadi kayak gitulah. Jadi kita udah menyiapkan diri untuk hal negatif yang akan terjadi. Ketemu dengan temen yang kalian nggak suka, wah orang ini bakal ngomong kayak gini nih. Kalian misalkan biasanya kan nggak suka karena dia ngomong kayak gini, kalian jelekin kalian dan segala macam, kalian mikir ya udahlah gitu kan, aku bisa apa gitu kan dia ngomong kayak gitu. Kalau seperti itu, jadi premeditio apa gitu, itu adalah aku bingung itu bener nggak ya namanya premeditor ya gitu. Aku cari dulu guys. Premeditatio malorum halaman 114. Ntar aku baca nih. Memperkuat mental, jadi kayak gitu sih. Nah, membesar-besarkan kesedihan. Jadi dengan untuk memperkuat mental, jadi hari ini kita akan mikir bahwa hari ini kita akan menemui gangguan orang-orang yang hianat apalah gitu negatif, dan saya kuat gitu. Nanti memperkuat mental dengan wah pasti terjadi hal buruk kayak gini. Ya udah bisa apa gitu kan. Jadi kita nyiapin hal-hal itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi buku ini, walaupun ini buku keluaran 2023 ya atau 2024, dan dia ditambahkan dengan keluaran 2024 ya. April 2024, berarti setelah pemilu ya. Jadi cetakan baru, dan dia di terakhir itu ada terakhir atau awal gitu tentang politik 2024 bahas gitu. Sebenarnya aku juga nggak terlalu ngikutin politik sih, milih nggak golput gitu lah. Cuman nggak terlalu ngikutin politik karena menurutku, bagi aku nggak terlalu tertarik lah dengan kayak gitu. Aku lebih tertarik ke hal yang lain gitu lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Kalau untuk filosofi terasnya, buku setebel ini aku baca, aku nggak ingat berapa lama, cuman yang aku dapetin itu. Jadi emosi negatif kita kenalin. Kalau muncul marah, sedih, benci dan segala macam, itu emosi negatif lah. Apa ya? Marah, benci, balas dendam, kayak gitu-gitulah. Kalian pikirin, stop gitu kan. Mikirin apa yang bisa kalian kendaliin. Balas dendam, mau ngatain orang itu kan negatif. Jadi dia tuh bahasnya tentang selaras dengan alam gitu. Cuman aku kayak ini kan subjektif gitu kan, selaras dengan alam, ya udahlah. Cuman nggak terlalu ngambil yang itu gitu. Aku lebih bahas yang dua tadi yang aku bagi, yaitu tentang star. Yang kedua dari yang pertama adalah think and control what we can control gitu. Jadi kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Jadi di luar itu jangan teman-teman, karena itu ngabisin tenaga, waktu, banyak lah. Kurang lebih seperti itu dari buku yang aku dapat ini, Filosofi Teras, buku yang lumayan rame juga, dan ini bukunya nggak aku coret-coret gitu sama sekali dibanding dengan buku-buku yang sebelumnya aku bahas gitu ya, tentang kemarin bahas apa aja, novel itu nggak aku coret-coret, nggak di stabilo dalam arti di highlight gitu.
apa ya? Psychology of Money tuh yang aku bahas tuh aku banyak highlight juga sih. Kurang lebih gitu video kali ini, sampai ketemu di video yang lainnya. Ciao.